orang tua dengan cara mengorbankan secara masa depan sampai sendiri. Cari kerja sulit, tapi demi Bapak Golda berani. Oke Tuhan, aku bisa. Dan ini adalah bentuk kecintaan mereka kepada Tuhan untuk orang tuanya. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar pujian, tapi komitmen kita bahwa kita akan mencintai Tuhan dengan perbuatan kita untuk keluarga, dengan menaikkan pujian, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya 12 kali, tapi diganti saya cinta Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah lagu kesukaan dari Alma. Kita naikkan pujian bersama-sama. Saya cinta Tuhan Yesus. 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 Saya cinta Ya Roh Kudus, berbicaralah pada kami, terlebih untuk keluarga duka saat ini, sehingga Roh Kuduslah yang akan memberikan penghiburan di tengah-tengah duka cita yang dialami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan sambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 yang demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, khususnya Ibu Tuma beserta dengan putra putri yang hari ini mengalami duka cita. Hari ini kita berkumpul dengan hati yang berat. Kehilangan seorang ayah bukanlah hal yang mudah. Ayah adalah pelindung,
Ayah adalah seorang penopang, ayah seorang penasihat, dan seringkali sebagai pahlawan yang bekerja dalam diam. Air mata yang kita teteskan dan saya melihat dari keluarga duka pada hari ini adalah bukti dari kasih yang besar daripada keluarga tercinta kepada Bapak Manogar Mapau. Hari ini kita berdiri di hadapan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, yaitu kematian. Kematian datang tanpa permisi, tanpa melihat usia dan tanpa menunggu kesiapan kita. Kehilangan seorang ayah meninggalkan ruang kosong yang dalam, bukan hanya di rumah, tetapi juga di hati keluarga yang berduka. Namun sebagai orang percaya, kita tidak berduka seperti mereka yang tidak memiliki pengharapan, seperti 1 Tesalonika 4 ayat 13. Firman Tuhan dalam Mazmur 68 ayat yang ke-6 berkata, Bapa bagi anak-anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ayat ini mengingatkan bahwa ketika seorang ayah di dunia telah dipanggil pulang oleh Tuhan, kita tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Tuhan sendiri berjanji menjadi Bapa bagi kita yang ditinggalkan. Seorang ayah seringkali tidak banyak bicara tentang perasaannya. Ia tidak selalu mengucapkan aku sayang kamu, tetapi menunjukkannya lewat kerja keras, lewat kehadiran, lewat tanggung jawab yang ia pikul setiap hari. Hari ini kita menangis karena kita berpisah dengan orang tua atau ayah. Kalau kita kembali ke rumah, kursinya kosong, suaranya tidak lagi kita dengar, dan perpisahan itu sungguh menyakitkan. Namun iman mengajarkan kita melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Kematian itu seperti dua sisi dari satu peristiwa. Di sisi kita ada air mata perpisahan. Di sisi surga ada sukacita perjumpaan. Bagi kita, Bapak Manogar telah pergi ke rumah Bapak. Tetapi bagi ayah, dia pulang kepada Bapa yang ada di surga. Pulang ke tempat di mana tidak ada lagi lelah, tidak ada lagi sakit dan pergumulan. Dia pulang untuk berjumpa dengan Tuhan yang setia. Ia percaya sepanjang hidupnya. Seperti seorang ayah yang pulang ke rumah setelah bekerja keras seharian, kita menunggu, berharap ada di samping kita. Tetapi pada hari ini, ayah telah lebih dahulu sampai di rumah yang kekal. Karena itu kita boleh berduka, kita boleh menangis, tetapi jangan tanpa pengharapan. Kasih Bapak Manogar tidak dikuburkan bersamanya. Nilai hidup, iman,
dan teladannya tetap hidup di dalam kehidupan keluarga, istri, dan anak-anak. Suatu hari di dalam Kristus, perpisahan akan berubah menjadi perjumpaan yang penuh dengan sukacita. Bapak Manugar adalah seorang ayah yang telah menjalani panggilannya dengan caranya sendiri, melalui kerja keras, pengorbanan, doa, iman, yang mungkin tidak selalu diucapkan dengan kata-kata, tetapi dinyatakan lewat tindakan. Hidupnya menjadi kesaksian bahwa kasih sejati seringkali ditunjukkan bukan dengan suara keras, melainkan dengan kesetiaan dari seorang ayah. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pengharapan inilah yang menguatkan kita hari ini. Kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju kehidupan kekal bersama dengan Yesus kekasihnya. Bagi orang percaya, kematian adalah peralihan dari dunia yang penuh dengan air mata menuju hadirat Tuhan yang penuh damai sejahtera. Kematian itu seperti matahari yang terbenam di sore hari. Seperti hari ini di mana matahari telah terbenam. Jika kita tinggal di Jakarta pada hari ini, matahari telah terbenam. Tetapi orang yang tinggal di Amerika, di New York, justru pada waktu jam 5 tadi, jam 6, justru matahari terbit. Bagi kita yang berdiri saat ini, seolah-olah matahari tadi hilang, gelap mulai datang, dingin terasa. Tetapi pada saat yang sama, di sisi lain, matahari itu terbit, membawa terang dan kehidupan baru. Demikian juga dengan kematian, bagi kita yang ditinggalkan adalah kesedihan dan kehilangan. Tetapi bagi orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan, kita percaya Bapak Manugar dia juga meninggal di dalam Tuhan. Itu adalah awal kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Yesus sendiri berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ini bukan janji kosong, melainkan janji dari Juru Selamat kita yang telah mengalahkan maut. Bagi keluarga yang ditinggalkan ibu rumah bersama dengan putra putrinya, kesedihan itu nyata, dan Tuhan tidak pernah dan tidak juga menyalahkan akan air mata kita. Namun di tengah duka, mari kita pegang pengharapan di dalam Yesus. Bapak Manugar Manurung telah menyelesaikan bagian hidupnya. Manugar saya 2 kali ke tempat kelahiran dari Pak Manugar. Tahun 2005 saya ke Porsche, dan sudah 20 tahunan saya dengan istri ingin, karena lewat Porsche, ingin lihat, saya pernah datang ke sana. Akhirnya itu rumah itu adalah
bengkel toko murah atau harum? Toko murah ya. Ya pokoknya namanya antara murah atau harum. Jam malam lagi saya datang ketemu sama saudaranya. Oh iya ya, ingat. Waktu kayak itu, maaf, jadi Bapak Manogar, Pak. Jadi saya dua kali ke Porsia. Jadi 2 kali hampir ke Porsia. Jadi kembali lagi, Bapak Manogar Pak Paul, dia telah menyelesaikan bagian hidupnya. Dia mungkin bukan ayah yang sempurna, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi ia telah menjadi ayah yang setia. Lewat kerja keras, lewat pengorbanan, lewat tanggung jawabnya, ia mengajar artinya ketekunan dan kasih dan percaya pada Yesus. Firman Tuhan dalam khotbah 31, nama yang harus lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama baik dan kehidupan yang dijalani dengan setia adalah warisan yang tidak bisa diambil oleh manusia. Kekasih kita bisa meninggal, tetapi kasih kesetiaannya selalu teriang dan teringat di dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, izinkan setiap yang berduka, tetapi jangan kehilangan pengharapan. Tuhan tidak jauh dari hati yang hancur. Pegang teguh janji Tuhan dan teruskan nilai-nilai baik yang telah ditanamkan oleh Bapak Manogar Marpao. Salah satunya baca Alkitab. Itu nilai-nilai yang kekal yang dia tanamkan dalam keluarga. Bagi kita semua yang masih hidup, kebahagiaan mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, seperti ujian yang kita tadi. Jangan menunda untuk mengasihi, mengampuni, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 90, ajarilah kami menghitung harga kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pengharapan kekal bukan berasal dari perbuatan baik, tetapi dari iman kepada Yesus Kristus. Hari ini adalah kesempatan untuk memastikan bahwa hidup kita berakar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita menyerahkan Bapak Manogar Marpao ke dalam tangan Tuhan yang berkasih. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan juga yang menerima kembali. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kita, serta memberikan penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Dan kita katakan, selamat jalan kekasihku sampai berjumpa kembali di depan. Amin. Mari kita berdoa. Bagi Bapak kita Ani dapat berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, berapa lama kami hidup di dunia ini, kami tidak pernah tahu, karena itu rahasia Tuhan. Dan kami sering mendengar, bukan berapa lama yang penting, tapi berapa berharga hidup itu ketika kami jalan. Kami bersyukur kalau hamba-Mu, seorang rekan, teman, sahabat, Pak Manogar sudah memberikan warisan
yang kuat bagi anak-anak terkasih, bagi istri terkasih. Jam 7 sampai jam 8 malam adalah waktu untuk menghampiri tahta hadirat Tuhan melalui mendengarkan suara Tuhan. Investasi yang sudah diberikan bagi keluarga merupakan warisan yang tidak akan pernah terlupakan, bukan saja bagi anak-anak dan istri, tapi juga bagi kami semua yang mendengar. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu mengapa harus memanggil sekarang, karena kami percaya Ibu Duma sudah siap, Golda sudah siap, Ariel sudah siap, kedua adik-adiknya sudah siap. Karena itu Tuhan panggil mereka hamba kepada hari ini. Perjalanan ke depan kami tahu tidak mudah, tapi Engkau sudah mempersiapkan anak-anak ini, keluarga yang sudah siap, sehingga Tuhan akan menuntun langkah mereka ke depan berdasarkan pengharapan yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat hamba-hamba. Bapak, acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Prosesi ibadah, berbagai ibadah, pemakaman kami serahkan ke dalam tangan. Kami berdoa supaya cuaca Tuhan berikan yang terang, sehingga perjalanan tidak terganggu, dan keluarga tidak ada yang sakit. Semuanya Tuhan jaga kesehatannya, sehingga mereka dapat mengikuti rangkaian acara, rangkaian semua ibadah yang ada dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan mengalami sakit, sehingga melalui proses ini semua kami, semua keluarga yang terlibat akan melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan tiap-tiap kami yang sudah hadir, secara khusus keluarga duka, ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan berjalan di depan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan meneguhkan keluarga duka. Dan saat ini dari keluarga dipersilakan untuk salah satu mewakili untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semuanya. Silakan. Jadi kami dari keluarga Widiana, opung kami, mamanya, bapaknya Olga, hanya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada gereja yang bikin acara penghiburan buat kami pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Jadi pulang nanti dari sini, Tuhanlah yang menjaga dan menemani sampai di tujuan masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak buat kami atas doa dan penghiburannya. Terima kasih. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mengundang kita berdiri bersama-sama, mengundang kepada Bapak Gembala untuk doa untuk kita dan acara besok. Sekali lagi besok ada ibadah lagi ya di tempat ini jam 7 lagi ya. Dan mengundang kepada semua yang bisa hadir untuk datang bersama-sama di tempat ini untuk ibadah kembali. Mengundang kepada Bapak Gembala untuk doa. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap acara yang diselenggarakan, baik dari gereja maupun daripada rekan-rekan seiman lainnya. Biarlah ini juga menjadi penghiburan bagi keluarga duka. Dan kami juga berdoa untuk acara-acara baik pemberangkatan maupun pemakaman nanti. Tuhan jaga lindungi, beri cuaca yang cerah. Jikalau boleh, Tuhan juga akan menolong sehingga tidak hujan pada saat pemakaman, sehingga semua boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Sebentar dimana kami akan meninggalkan tempat ini, dalam tetap menyertai kami. Saudara-saudara kasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari kau dan bacanya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan bacanya mudah-mudahan memberikan kau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.